Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto CP. Dalam permenungan kali ini, kita akan mencoba menggali bagaimana Yesus itu memberikan panduan atau teladan kepada kita. Bagaimana cara untuk berdoa, bagaimana cara untuk berpuasa. Pada hari Rabu Abu ini, kita kembali diingatkan bahwa tindakan spiritualitas itu harus dilandaskan atas dasar pribadi. Bagaimana itu dilakukan? Karena menyangkut spiritualitas atau hidup beragama itu menyangkut pribadi dan hubungannya dengan orang lain, efeknya. Ini mau menunjukkan bahwa Yesus menekankan kerendahan hati. Bagaimana kita harus rendah hati dalam melakukan hidup keagamaan kita. Memang secara tidak sadar kita perlu menggali lebih dalam bahwa apa yang dilakukan kita setiap harinya tentu tidak kita sadari tanpa memaknai adanya efek ketika kita melakukan hidup keagamaan kita itu terlalu menonjol ataupun terlalu memberikan kesan ini hidup keagamaanku. Orang lain tentu melihat sisi positif dan negatifnya. Ketika kita menonjolkan diri dalam hidup beragama atau lebih-lebih dalam tanda kutip itu disebut pamer. Pamer dalam artian kita menampilkan sesuatu yang mungkin liturginya bagus tetapi kurang disemangati oleh iman. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu perlu dijiwai oleh roh dan kerendahan hati. Mengapa demikian? Yesus menekankan bahwa apa yang kita lakukan nanti harusnya memberikan kebaikan dalam diri dan orang lain, dan juga apa yang dilakukan dengan tulus hati itu akan dilihat oleh Tuhan. Ketika kita melihat betapa menonjolnya hidup keagamaan, itu belum tentu orang tersebut melakukan suatu keagamaan secara penuh dengan tulus hati. Namun kita tidak perlu menjudge yang demikian atau menilai yang kurang baik, karena itu menyangkut pribadi yang melakukan tanggung jawab dalam hidup keagamaan serta ketulusan hati. Kalau kita berlomba-lomba untuk menunjukkan kesucian atau kekudusan, itu ketika di dalam dunia ini tidak disertai dengan rasa tulus hati, itu akan menambah beban. Jadi ketika kita melakukan hidup keagamaan tanpa didasarkan ketulusan, itu akan menambah beban. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu Yesus menekankan bahwa semangat untuk ke dalam diri sendiri ini lebih pada semangat untuk hidup secara otentik, secara asli, alami. Apa yang kita imani itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Namun ketika hanya pura-pura ataupun melakukan keagamaan hanya disertai oleh apa yang dilihat orang, ini menjadi suatu batu sandungan bagi kita sendiri, dan mungkin bagi orang lain dilihatnya baik, tetapi
ketika masuk ke dalam pribadi itu tidak membawa efek, membawa kedewasaan dalam hal rohani, tetapi justru akan menghambat karena kita hanya ingin dilihat orang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan Rabu Abu ini kita juga diingatkan oleh Paus Fransiskus yang memberi pesan kepada kita tahun ini dalam menjalankan pantang dan puasa, atau kita sebut dengan retret agung. Kita harus memiliki perubahan seperti transfigurasi, artinya kemuliaan Tuhan itu ditampilkan, dan juga dalam kehidupan kita prosesnya itu juga dapat mengubah hidup kita supaya menjadi lebih baik, dan juga kita memberikan hidup dalam tindakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Yaitu ketika kita pergi mewartakan, pergi untuk melakukan kebaikan, ada misi. Misi di situ bukan hanya misi pergi ke luar negeri atau daerah lain yang kiranya masih kita bantu. Bermisi itu di dekat-dekat kita saja kita dapat bermisi, yaitu dengan cara melakukan kebaikan dengan dasar kasih, dan kita tawarkan kepada dunia, kita tularkan, sehingga apa yang kita lakukan nanti sungguh-sungguh menjadi buah dan berkat bagi banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu pada masa puasa ini kita ada intensi mau melakukan kebaikan, melakukan karya amal, ataupun kita berusaha untuk melakukan hidup keagamaan kita secara lebih tulus. Ini menjadi berkat bagi kita dan orang lain ketika kita merealisasikan, mewujud nyatakan bahwa dari dalam diri kita berdoa secara pribadi, dan kita mewujud nyatakan dalam tindakan-tindakan kasih setiap hari. Kita menjadi agen-agen misi yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik, dan perubahan dari yang baik menjadi lebih baik. Ini menyangkut hidup spiritualitas, hidup kita, keagamaan kita yang dilandasi oleh iman, harapan, dan kasih yang memberikan berkat bagi kita dan bagi sesama. Karena dari situ Allah menghendaki kita supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepadanya, yaitu perbuatan kasih karena ajaran Kristus sendiri. Semoga dengan permenungan ini kita mencoba kembali untuk melihat ke dalam diri sendiri, niat apa yang harus kita lakukan dalam masa puasa ini, dalam masa Prapaskah ini. Kita tentunya ingat akan penderitaan Yesus, kesengsaraan Yesus, dan wafat Yesus, yang akhirnya nanti akan berpusat pada kebangkitannya yang memberikan keselamatan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, semoga harapan kita untuk menuju pada inti iman kita, yaitu kebangkitan, keselamatan, ini semakin kita dapat berproses karena rahmat Tuhan menyertai kita, dan terus beriman, berharap, dan melakukan tindakan kasih. Semoga Tuhan memberkati. Amin.